Breaking news di mana XRP kemarin malam telah memenangkan pengadilan melawan SEC. XRP dinyatakan bukan merupakan sekuritas. Dan ini membuat harga XRP juga naik dengan sangat kuat sekali ke atas. Akan ada beberapa poin penting yang saya mau highlight dari hasil pengadilan ini dan analisa teknikal kebiasaan pergerakan harga XRP, target harga XRP berdasarkan fraktal dan Fibonacci, dan kira-kira berapa lama pump ini bisa berlangsung ya teman-teman, karena ini bisa menentukan sampai kapan kita harus hold ya teman-teman. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk analisa koin-koin lain. Bitcoin akan dibuat di video yang berbeda, dan kalau misalnya teman-teman mau melakukan trading futures, maka teman-teman bisa mendaftar BitGet, di mana ini ada bonus yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan deposit dan trading di sini ya teman-teman. BitGet juga merupakan platform copy trading, jadi kita bisa meng-copy trade trader-trader yang ada di sana sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Berita di mana XRP memenangkan pengadilan ini itu muncul sekitar jam 11 malam teman-teman, dan CEO daripada XRP Ripple menulis tweet seperti ini. Kita sudah bilang sejak bulan Desember tahun 2020 kalau kita berada di pihak yang benar secara hukum dan di pihak yang benar secara sejarah. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu kami untuk mencapai keputusan hari ini. Satu, untuk semua inovasi kripto di Amerika Serikat, akan banyak hal yang akan datang lagi. Dari dokumen yang dipublikasikan di tanggal 13 Juli ini, Hakim Torres itu telah memberikan kesimpulan di mana XRP token ini bukan merupakan sekuritas, tetapi hanya sebagai penjualan programatik di exchange aset digital. Di mana poin terpenting di dalam dokumen tersebut itu menuliskan kalau XRP sebagai token digital bukan merupakan dan tidak berada di dalam sebuah kontrak atau transaksi atau skema yang memiliki syarat-syarat Howey di dalamnya sebagai suatu kontrak investasi. Kalimat inilah yang membuat kalau XRP itu bukan merupakan sekuritas, di mana penjualan XRP itu merupakan penjualan programatik. Pembeli-pembeli programatik ini tidak tahu kalau pembayaran uangnya itu apakah akan ke Ripple atau ke penjual lainnya yang menjual XRP. Jadi mayoritas individu yang membeli seperti kita atau orang Amerika itu tidak tahu, dan mereka membelinya dari exchange seperti Coinbase, Gemini, itu mereka tidak tahu kalau mereka menginvestasikan uangnya di Ripple atau tidak ya. Tetapi secara realita ekonomi ini, pembeli programatik ini berada di posisi yang sama seperti pembeli market sekunder yang tidak tahu kemana uangnya itu akan pergi. Dan kalau misalnya XRP ini bukan merupakan sekuritas, berarti di kategori lainnya yaitu komoditas teman-teman, seperti Bitcoin dan ETH. Kalau bukan sekuritas, kalau bukan komoditas, jadi apalagi? Mungkin harus membuat kategori yang baru. Tetapi untuk sekarang ini, kalau bukan merupakan sekuritas, ya pasti itu adalah komoditas. Dan kalau misalnya penjualan XRP tersebut itu bukan merupakan sekuritas, maka mayoritas kripto yang ada di exchange sekarang ini itu juga bukan merupakan sekuritas. Hal ini yang membuat koin-koin lain itu juga ikut naik ketika XRP memenangkan pengadilan ini. Kita lihat bisa ada 10%, 20%, 30%, dan XRP yang memimpin kenaikan ini. Dan bukan tidak mungkin alt season yang besar ini bisa berlangsung selama beberapa minggu karena adanya perubahan situasi secara regulasi di mana kita berhasil mengalahkan SEC dalam hal ini ya teman-teman. Namun perlu kita ketahui kalau penjualan XRP itu memang bukan sekuritas kecuali kepada institusi. Jadi SEC di sini ada menangnya sedikit karena hal ini. Hakim itu sudah memberikan kesimpulan, mengkonklusi ada kontrak sebesar 728 juta yang dijual kepada institusi, di mana ini masuk ke dalam penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Dan investor tersebut itu juga membeli XRP dengan harapan kalau mereka bisa mendapatkan profit dari usaha-usaha Ripple. Jadi secara retail ini kita aman, kita menang, tetapi secara institusional ini ada kesalahan yang Ripple lakukan ya. Reaksi exchange Amerika itu sangat positif sekali terhadap kabar XRP ini memenangkan,
pengadilan karena di mana mereka itu melakukan relisting XRP yang mana ini akan memberikan inflow uang yang besar kepada koin XRP pada khususnya dan bisa berdampak juga kepada koin-koin lain karena koin-koin lain juga bukan merupakan sekuritas. Kalau kita melihat XRP bukan sekuritas. Coinbase, exchange Amerika terbesar, akan melakukan restart trading untuk token Ripple. Kalau misalnya ada likuiditas yang cukup di platformnya, akan dibuat XRP USD, XRP USDT, dan XRP Euro. Exchange saingannya Gemini ini juga akan melakukan relisting untuk spot trading dan derivatives trading, jadi futures trading juga termasuk ya. Exchange crypto Kraken mengatakan kalau trading XRP sudah live di platform mereka untuk pengguna Amerika Serikat. Mereka boleh deposit dan trading XRP. Dan Bitstamp, exchange crypto yang tertua, ini akan melakukan relisting juga ya teman-teman. Bitstamp merupakan exchange yang paling awal melisting Ripple, di mana mereka merupakan tempat likuiditas yang utama secara global. Dan market pun sangat hijau-hijau sekarang ini, pump dengan besar sekali. Dan kita akan melihat analisa technical XRP ya teman-teman, di mana sebelumnya itu dia melakukan pola ascending triangle. Jadi ini adalah ascending triangle-nya itu. Dan ketika berita tersebut itu muncul, terjadilah breakout yang sangat kuat ini ke atas. Harga itu sampai ke 0,94, sekarang berada di 0,75 dolar. Kita akan analisa kira-kira bagaimana kebiasaan pergerakan XRP terlebih dahulu. Di mana menurut saya kebiasaan pergerakan harga XRP itu menurut saya tiba-tiba ya teman-teman. Jadi bisa ada pergerakan yang sangat cepat sekali ke atas, seperti hal yang terjadi candle pada hari kemarin. XRP pernah melakukan ini beberapa kali, jadi kita lihat kalau di sini tanggal 28 Juli 2021 itu XRP naik cukup lumayan, tetapi tidak sebanyak yang sekarang dalam candle satu hariannya, tetapi secara keseluruhan naiknya itu cukup lumayan dari bottom di sini sampai ke atas. Di April 2021 ini ada pergerakan yang cepat juga ke atas ketika alt-season ini terjadi. Di November 2020 juga mengalami pergerakan tiba-tiba ke atas dari 0,32 sampai ke 0,46 hanya dalam satu candle hariannya. Tapi dari situ tidak berhenti, di sini saja dia ikut lanjut ke atas. Sama halnya juga di ketika bear market tahun 2018 berlangsung, September 2018 terjadi pump yang tiba-tiba oleh harga XRP ini berlangsung selama 4 hari ya teman-teman. Jadi kebiasaan pergerakan XRP itu melakukan pergerakan yang tiba-tiba, yang cukup impulsif ke atas. Dan kita akan lihat target harga XRP berdasarkan fraktal, performa sebelumnya, dan Fibonacci. Kita lihat dulu yang paling awal ini, paling mudah, yaitu yang di Juli 2021, di mana dari paling bawah itu ke paling atasnya itu ada penambahan 171%. Di April 2021, kita akan lihat ini dari sininya sampai ke paling atas 237%. Kemudian di November 2020, kita misalnya ambil dari paling bawahnya itu, ini ada peningkatan 237%. Di tahun 2018, misalnya kita ambil dari paling bawahnya itu sampai ke atas, itu harganya bertambah 200%, atau kita katakan saja 197%. Kalau misalnya kita proyeksikan dengan candle open kemarin, dari open candle kemarin, yaitu di 0,47 ya teman-teman, kita misalnya ambil saja yang target terendahnya itu yaitu 170% penambahan dari harga open tersebut, maka itu akan mencapai harga 1,3 dolar ya teman-teman. Jadi 1,3 dolar itu penambahan 170%. Kalau penambahan 200%, maka target harganya adalah 1,43 dolar. 1,3 dolar dan 1,4 dolar. Secara garis Fibonacci itu bisa menjadi garis resistance juga. Saya akan ambil swing high dari sini, kemudian saya akan taruh swing low-nya itu di bottom yang ada di Juni 2022, di mana harga ini itu tertahan kemarin itu di Fibonacci 38,2-nya, yaitu yang berada di sini. Dan daerah 1,3 dan 1,4 ini adalah daerah yang cukup krusial menurut saya. Saya ubah chartnya menjadi time frame 3 harian, di mana ini adalah daerah 61,8 ya, yang biasanya bisa menjadi daerah pembalikan arah ya teman-teman.
Biasanya ini berupa daerah jadi 61,8 sampai 78,6. Kalau kita mengikuti target harga 170% ini maka akan mencapai pas di 61,8-nya. Jadi ada confluence yang cukup banyak di sini, tidak hanya Fibonacci dan secara fraktal saja, tetapi ada juga garis resistance ya teman-teman. Ini adalah time frame weekly-nya, saya ambil dari sini, tarik, hubungkan dengan di sini, maka ketika dia mencapai daerah ini, ada garis resistance warna biru ya ini ya teman-teman, yang bisa berfungsi sebagai daerah untuk take profit bagi smart money, bagi whale, dan karena SRP juga naiknya sudah cukup lumayan dari 0,45 sampai ke 1,4 dolaran misalnya, jadi mungkin akan bergerak seperti ini. Kemudian tentu saja pasti ada masa-masa koreksi lagi, jadi dia membuat pergerakan seperti ini, dan nantinya itu akan pada suatu saat bisa naik lagi ke atas ya teman-teman. Jadi target harga dari saya itu adalah sekitar 1,3-1,4 dolar. Dan kira-kira berapa lama pump ini bisa terjadi ya teman-teman? Kita baru memasuki 1 minggu yang pertama ini, kalau kita lihat dari pola pergerakan yang sebelumnya terjadi, di Juli 2021, 1, 2, 3, 4, katakanlah ini 4 minggu. Maret 2021 dari candle hijau ininya 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu sampai ke puncaknya. November 2020 ini 1, 2, 3, 4, 4 minggu. Dan di 2018 ini dia memiliki konteks yang berbeda karena baru saja selesai bear market-nya dan mengalami masa-masa akumulasi dan sideways seperti ini. Hanya ada 2 minggu saja waktu untuk SRP naik di ini. Tetapi menurut saya konteks sekarang itu lebih mirip dengan 3 contoh yang ada di sini karena ini adalah masa-masa akan memasuki bull market selanjutnya. Dan secara harga Bitcoin sendiri ini sudah berada di atas beberapa indikator penting, ada garis penting yang menunjukkan kalau Bitcoin sedang berada di bull market, awal bull market, sehingga konteksnya itu lebih mirip yang di sini ya teman-teman. Jadi 2 minggu untuk yang tahun 2018 tersebut. Jadi kalau misalnya ini cukup optimis, maka kita bisa melihat ada pump sekitar 4 minggu untuk Ripple SRP teman-teman ya. Jadi kapan itu akan tercapai? Ini adalah minggu yang pertama, 17 Juli adalah Senin minggu kedua, 24 Juli adalah Senin minggu ketiga, dan 31 Juli adalah Senin minggu keempat, sehingga minggu pertama bulan Agustus itu berdasarkan analisa berapa lama pump secara fraktal itu adalah tanggal-tanggal di mana kita harus take profit untuk swing trading ini ya teman-teman. Hal ini juga bisa didukung dengan penurunan Bitcoin dominance yang sudah dimulai kemarin. Ini tampaknya cukup impulsif teman-teman. Candle merahnya itu cukup panjang, jadi pergerakan naik ke atasnya ini itu lama dan tidak seberapa, tetapi diikuti dengan candle merah besar panjang seperti ini, menunjukkan kalau ada potensi pembalikan arah untuk Bitcoin dominance. Kalau misalnya ini semua lancar, maka SRP juga bisa mencapai targetnya di sekitar minggu pertama bulan Agustus ya teman-teman. Ini sekaligus akan membuat situasi sekarang itu mirip sekali dengan di 2020 di bulan Juli dan bulan Agustus, di mana ada masa-masa ketika Bitcoin itu sideways di sini-sini saja. Dan disitulah terjadi alt season DeFi summer tersebut mungkin bisa terjadi juga di kali ini. Itu saja untuk informasi mengenai update XRP yang baru saja memenangkan pengadilan ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.